Membalas itu saya kira tidak bisa dijadikan acuan itu sabar atau tidak sabar. Saya malah justru tertarik dengan pendekatan Imam Ghazali ketika merumuskan sabar itu apa. Jadi sabar itu kullu ma huwa ba'ithun liddin fi muqabalatil hawa. Jadi setiap sesuatu itu yang dianggap itu membangkitkan agama, itu sabar. Kullu ma huwa ba'ithun liddin. Sehingga kalau misalkan ada orang memukul orang lain dengan dasar ba'ith liddin, untuk membangkitkan agama, dengan dasar agama, itu sudah dianggap sabar. Artinya tidak dianggap melampaui sabar. Jadi saya kira rumusan Imam Ghazali ini yang harus kita jadikan pelajaran. Bukan nanti misalkan ada orang membalas kejelekan dengan kejelekan, kemudian itu dikatakan tidak sabar atau dikatakan sabar. Tapi ini yang harus jadi patokan. Jadi kullu ma huwa ba'ithun liddin, setiap sesuatu yang membangkitkan agama, tapi fi muqabalatil hawa, sebagai perbandingan dari hawa nafsu. Makanya ada bahasa orang tua kita, kalau kamu mau mukul, ketika di hati kamu itu ada besitan memukulnya itu atas dasar mendidik, maka itu masuk ke bagian sabar. Tetapi ketika sudah besitannya itu nafsu, sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka itu sudah keluar dari sabar. Padahal sama-sama memukul. Jadi gak bisa dibedakan. Saya memukul, kamu memukul orang. Itu yang satu bisa dianggap sabar, yang satu bisa dianggap tidak sabar. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, kullu ma huwa ba'ithun liddin fi muqabalatil hawa. Ya itu kira-kira rumusan ini bisa kita jadikan acuan. Sehingga kemudian sabar ini tidak diukur dengan tidak membalas atau membalas. Kalau Nabi tidak membalas, makanya dalam sejarah periode Islam pertama, dakwah Nabi itu Nabi gak pernah membalas. Ya ini sudah tingkatan yang luar biasa. Karena sabar itu ya ada tingkatannya. Jadi bukan fi martabatin wahidah, tapi marotib katsirah. Semuanya sabar. Para sahabat ketika perang Badar yang membunuh, yang sampai membunuh itu sabar. Kenapa kok dianggap sabar? Karena rumusannya tadi itu, kullu ma huwa ba'ithun liddin. Sehingga ketika misalkan sudah mau memukul, dikuasai nafsu, itu jangan jadi dipukul. Karena itu berarti sudah. Sehingga kemudian, apakah sabar itu ada batasannya? Kalau saya, batasannya tadi itu. Kalau misalkan itu dalam rangka untuk membangkitkan agama, maka itu berarti sudah dianggap sabar. Jika misalkan memukul itu malah justru akan merusak, itu sudah tidak sabar. Jadi memukul atau tidak memukul itu dikembalikan kepada motif kita memukul atau tidak memukul. Baru kita akan kembali kepada rumusan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali itu. Jadi itu saya kira sangat bagus rumusan Imam Ghazali itu. Makanya Nabi itu di sejarah Islam periode awal nggak pernah melawan. Ya benar tadi, wa anta'fu khairul lakum. Yang memukul wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun itu berarti sabar kalau dia tidak dikuasai nafsu. Yang memaafkan itu juga berarti sabar. Tapi tingkatannya lebih bagus yang mana? Wa anta'fu, sama-sama sabar. Jadi saya kira nggak bertentangan.